Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Ya, terima kasih teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Terima kasih, semoga lu dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini hari Minggu, banyak bola tadi malam ya. Salah satunya ada Manchester City lawan Liverpool, Community Shield, dan Barcelona berhadapan dengan New York Red Bulls. Itu Piala Johan Gampar. Seperti yang gue bilang, kalau turnamen pramusim itu sebenarnya menang atau kalah nggak terlalu penting. Pialanya pun kadang nggak terlalu penting juga. Tapi buat nyusun skema, buat nyusun strategi, ngasih menit bermain buat pemain-pemain yang kurang bermain, ya harusnya dilakukan pada saat pramusim gitu. Nah, dan hari ini gue akan bahas dulu pertandingan New York Red Bull lawan Barcelona. Walaupun menang 2-0, Xavi masih belum puas, banyak PR yang harus dilakukan. Stegen tapi menganggap kalau Barcelona dari segi pemain, dari segi squad, strategi, Barcelona siap bersaing dalam hal apapun, termasuk Liga Champion. Gua sangat dukung statement Stegen ini, karena dengan dia mengeluarkan statement itu berarti dia sudah percaya diri dengan keadaan tim dan performa dia sendiri. Oke. Nah, yang menarik adalah kita akan bahas pantas atau tidak nomor 10 digunakan oleh Ansu Fati. Nah, ini silakan nih, lu mau nggak setuju nggak apa-apa sama gua, tapi nanti gue jelasin kenapa gua ambil tema nomor 10 pantas apa nggak dipakai oleh Ansu Fati. Oke? Nah, pertandingan seperti biasa, Barcelona tuh sebenarnya 10 menit, 15 menit semalam kalau lu nonton, dia tuh nggak terlalu masih gerabak gerubuk. Bahkan kayak New York Red Bulls aja yang notabene bukan tim Eropa yang kuat-kuat gitu kan, ya kan, di Amerika, kok bisa ngepres Barcelona, terus Barcelona agak geradakan di 10 menit awal, tapi walaupun menit selanjutnya udah oke. Nah, line up kali ini yang menarik adalah langsung memainkan Dembele dan Rapinya. Ini sesuai apa yang gue pikirin, karena apa? Karena ini pemain harus bermain bareng. Tapi gue pengen lihat Dembele di kiri, Rapinya di kanan. Nah, babak pertama 30 menit itu Dembele masih di kanan. Iya, tetap oke, dua-duanya oke. Ini gue udah bisa bilang kalau Rapinya ini nyetel ya, walaupun belum musim yang formal, udah nyetel sama Barcelona. Tinggal nih dulu setahun atau 2 tahun belakangan, Dembele setahun lah ya, Dembele baru sehat tuh setahun sebelum malah mau menjelang akhir musim. Dembele tuh main di pinggir ujung, stay wide terus, dan dia cuma ngasih umpan ke depan, yang dimana depannya itu masih Luuk de Jong. Luuk de Jong mesti golin gitu, cuma kayak Depay gitu, striker Barcelonanya seperti itu. Nah, yang kadang gua agak gregetan dikit ketika Lewandowski, dia itu kakinya udah sembuh, Dembele. Jadi dia agak lumayan sedikit, gimana? Sedikit jarang ngasih umpan ke Lewandowski dari pinggir. Ya, yang kayak dia ngumpan ke Luuk de Jong. Karena gue nggak tahu apa yang di dalam pikiran Dembele, mungkin nih, mumpung gue sembuh, mumpung gue sehat, gue kenceng lari, gebokan juga gue kenceng, ya udah gue menyisir gitu kan, ke tengah shoot, ke tengah shoot. Walaupun sama-sama bagus juga hasilnya di antara dia ngoper dan umpan, cuma itu dia. Kalau dia kayak 1 tahun lalu atau pas tengah musim tahun lalu, kayaknya Lewandowski sih bisa menciptakan gol dengan gampang gitu. Cuma sekarang permasalahannya adalah Dembele sehat, dia juga mau ngegolin. Ya, dia beda waktu ketika masih ngilu-ngilu, sering umpan. Sekarang tuh lu lihat beda deh Dembele deh. Nah, itu Dembele di kanan. Sekarang di kiri ada Rapinya. Rapinya nih oke lah ya. Cuma gue masih ngeliat dia tuh main kerenan di kanan daripada di kiri. Walaupun dia switch play gitu sama si Dembele. Pada akhirnya gol yang terjadi ketika Dembele main di kiri. Dembele umpan ke tengah. Dembele masuk lagi ke tengah. Rapinya megang bola, diumpan Rapinya, Dembele masuk dari belakang, di shoot sama Dembele, gol. Itu yang, nah ini yang gue bilang, yang gue sedikit masih penasaran adalah gimana nanti Xavi memanfaatkan Lewandowski. Gimana nanti para pemain wingnya itu senantiasa memberikan umpan kepada Lewandowski, biar Lewandowski mendapatkan peluang, dan peluangnya itu probabilitasnya
untuk menciptakan gol gede. Jadi ya striker jadi kepake. Karena kan selama ini kan ya striker nggak terlalu berasa banget di Barcelona kan. Bahkan Auba pun kadang jarang dapat bola, walaupun sekali dapat gol. Cuman supply-supply-nya ini yang masih belum gue lihat, masih gue nantikan di Barcelona. Gue yakin Xavi ngerti lah di situ. Xavi sering nyuplai umpan bahkan ke wing, ke sayap, kadang ke striker langsung. Xavi sering melakukan itu. Jadi nanti itu yang akan diajarin lagi sama Xavi lebih spesifik buat memanfaatkan Lewandowski. Nah, di tengah ada Busquets, Gavi, sama si De Jong. Pertama, De Jong ini masih aman aja. Ada dua media yang mengatakan kalau Xavi tidak memberikan sinyal apapun untuk De Jong, entah dia stay atau pindah. Tapi ada lagi media yang mengatakan kalau Barcelona sudah memberitahu Frenkie De Jong untuk meninggalkan Manchester United, untuk meninggalkan Barcelona. Nah, yang jelas adalah Mingueza ini sudah ditawar oleh udah resmi gabung ke Celta Vigo. Nah, berarti kita akan lihat lini belakang Celta Vigo hancur bin bobrok. Dan Barcelona harus bersyukur kehilangan Mingueza. Tinggal Riqui Puig aja nih ya. Riqui Puig sih nggak usah dibeli, nggak apa-apa, cuma dijadiin cadangan abadi atau dipindahin aja, dimutasi kerjaannya dari atlet sepak bola ke bagian sosmed, bagian branding ya. Jadi lebih cocok di situ ya, kena AC, duduk di bangku gitu kan, diomelin bos tuh lebih pantas gitu. Nah, di lini tengah sih nggak terlalu ada masalah ya, cuma gue penasaran kayak Pjanic main dari awal, penasaran sama Casey mungkin yang sesekali dijadi holding di tengah gitu kan, nggak usah maju-maju. Casey kadang manuver-manuvernya, akselerasinya itu nggak selincah, nggak selicin Pedri, nggak selicin Gavi, nggak selicin kayak gelandang-gelandang pada umumnya. Jadi gue pengen ngeliat ya udah di tengah aja lah, Casey cuma distributor bola, jadi breaker juga. Bakal lebih seimbang kayaknya Casey di situ. 2 kali main bingung, kemarin lawan Juventus bingung, tadi lawan Red Bull nggak terlalu kelihatan Casey. Nah, ke belakang aman lah ya. Araujo aman main di kanan. Tengahnya ada Garcia, Christensen aman. Mungkin kalau New York Red Bull memang gak terlalu kelihatan banget serangan-serangannya, jadi belum keuji. Di kiri Jordi Alba sama Balde aman, Stegen aman, Peña juga aman. Nah, gue ngeliat beda ya adrenalin si Araujo ketika lawan Madrid sama ketika lawan New York Red Bull. Dia jarang overlap, dia nggak bentur-benturan keras kayak dia ngejaga Vini, mungkin karena lawannya juga. Tapi gue menyangkal kalau misalkan Araujo ini bisa dimainkan menjadi back kanan ketika ketemu musuh yang full speed, ketemu musuh yang skill. Jadi dia tertantang di situ, terpacu di situ. Karena kalau kayak tadi dia malah jadi kelihatan gak ngapa-ngapain si Araujo, mending jadi back tengah. Karena Araujo ini, Barcelona mengatakan kalau Araujo ini adalah pemain back tengah terbaik dan back kanan terbaik. Jadi Araujo bisa ditaruh di mana aja, kita lihat nanti ketika ada Konde dia jadi di mana. Nah, babak kedua main Pablo Torre masuk, Pedri masuk, Pique masuk, Auba masuk. Auba pertama masuk, dia main di kanan. Terus di sebelah kiri masih Rapinya akhirnya Depay masuk, baru Lewandowski ditarik keluar. Nah, Depay ini belakangan nih kayak nunjukin semangatnya. Ini gue selalu benar tentang Depay kalau ditaruh di wing nggak berkutik dia. Dia lari gocek 1 orang, 2 orang masih bisa. Tapi ketika udah gocek 2 orang, tenaganya habis. Tapi ketika dia dekat dengan gawang musuh, ya di situ dia bisa memanfaatkan endurance, yaitu dengan endurance balance, endurance power kakinya, di situ dia menang. Jadi Depay kalau jadi striker oke, cuman ya harus dipikirin lagi tengahnya Barcelona nih Lewandowski, Auba sama Depay. Jadi Depay main di kiri nggak terlalu lah. Nah, Ansu Fati ini lo lihat. Auba sebelum Lewandowski ditarik, dia main di kanan kenceng juga, lari masih kenceng, gocek 1 orang masih bisa. Cuman ya nggak ada insting buat crossing si Auba.
Nah, Ansu Fati bermain nomor punggung 10. Oke. Silakan nih kalau lu nggak setuju. Gue ngerasa nomor 10 masih terlalu berat buat Ansu Fati. Dan bahkan Ansu Fati pun masih terlalu hijau buat bermain di Barcelona. Sekarang kan komparasinya banyak. Lu mau adu apa? Adu ngotot. Pablo Torre lebih ngotot. Adu ngotot. Gavi lebih ngotot. Adu kenceng lari. Ada Dembele. Adu lengket-lengketan dribbling. Ada Rapinya. Adu kenceng shoot power. Banyak di depan. Depay pun kenceng. Lewa kenceng. Dembele kenceng. Rapinya juga kenceng. Jadi apa kelebihan Ansu Fati sehingga dia cocok jadi starter? Bahkan secara dribbling dan ketenangan sama Ferran Torres pun kalah. Oke lah, dia menang dari Ferran Torres, cuman masalah finishing. Tapi lihat pertandingan semalam, berapa kali peluang yang kemungkinan golnya itu gede, tapi dia nggak bisa menyelesaikan dengan baik. Pertama yang tendangan Poli, mungkin kalau dia lebih tenang bisa ditahan dulu, ditaruh bola, jangan langsung ditendang. Yang kedua, yang 1 lawan 1 sama kiper, kalau dia tenang, dilihat dulu gawangnya, dilirik, baru di shoot. Atau kalau emang lu udah gapak gawang di mana, lu nggak ngeliat gawang tapi ditendang asal gol mah nggak apa-apa. Ini nggak gol. Dribbling juga, setiap gocek orang pasti kerebut. Setiap gocek orang pasti jatuh. Setiap tabrakan sama orang pasti jatuh. Jadi jangankan nomor 10 berada di line up Barcelona dan bersaing dengan pemain Barcelona yang ada squad sekarang aja, itu agak susah buat Ansu Fati. Ya, apalagi nomor 10 itu menurut gua. Karena ini kan kalau lu ingat, lu nonton terus La Liga, Ansu Fati itu munculnya barengan sama Vini. Ansu Fati, Vini. Di saat itu Ansu ini udah gacor duluan. Oke lah, mungkin cedera gara-garanya. Hal faktor utama yang bikin Ansu belum balik kayak semula. Ansu ini udah gacor, di Spanyol gacor, di Barca gacor, bisa agak lebih tenang dikit, main sama Vini. Vini belepotan parah. Vini hancur parah, dia cuma bisa lari. Dribblingnya pun masih nyangkut-nyangkut. Dribblingnya masih kadang lari aja nggak ada yang ngambil, out. Itu Vini. Gue baca-baca tentang Vini, dia ngikutin pola latihan Ronaldo. Dia diterpa, ya. Mungkin secara fisik, endurance itu masih kuatan Vini memang. Tapi Vini saat itu lebih banyak minusnya daripada si Ansu Fati. Nah, masalahnya adalah pemain yang lebih gampang dibenerin. Kenapa jadi kayak Vini? Vini lebih bagus. Bahkan gue sampai nge-tweet, gue lebih seneng ngeliat Vini daripada ngeliat Ansu. Itu. Ya, Vini mau maruk kayak gimana juga, dia sekarang main bolanya lengket. Main udah bisa diatur, main juga udah ngerti. Kita tahu Amerika Latin itu terkenal skill individunya yang oke. Tapi ya udah, lu ketemu di Eropa, lu diterpa Ancelotti lagi, ada pelatih fisik lu. Jadi keren mainnya. Jadi untuk sementara Ansu, jangankan nomor 10, untuk bersaing berada mendapatkan line up Barcelona ini sebenarnya agak berat buat gua. Apalagi bersaing sama Vini, itu masih jauh. Oke, segitu aja dulu dari gua. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola Komentari Sepak Bola dengan kesotawan. Silakan yang nggak setuju mungkin nggak apa-apa ya, di komen aja tentang Ansu Fati ya. Tentang Ansu Fati nggak apa-apa, di komen. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Karena ya udah mau 30.000, lumayan lah ya was-was tentang bola. Tapi kalau mau lebih seru lagi, sejam full penuh data penuh tawa, lu bisa dengerin podcast Bebak Bola Banget di aplikasi Noise, Noice, di download gratis. Ada gue dan Jerry Arvino yang selalu membahas bola dengan santai, penuh data tapi penuh tawa juga. Jadi lu dapat ilmu, dapat insight, lu dapat hiburan, kita semua berkah. Dan podcast Boba Bola Banget itu bukan cuma punya gue dan Jerry atau produser gue, tapi juga punya kalian semua para pendengar Boba, apalagi yang udah gabung grup Telegram. Kita lihat nih, linknya ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.